Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Badan Blogi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 25 Juni 2025, hari yang cukup menarik. IHSG koreksi 0,5% melanjutkan pelemahan dari kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Ada satu hal yang baru bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram CCS Publik gratis. Itu teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi tinggal join aja, nanti di situ akan ada diskusi dan sesekali akan ada stock pick juga. Yang jelas itu free dan terbuka untuk umum. Oke, kita masuk ke IHSG di mana hari ini dia turun 0,54%. Candlenya cukup solid melanjutkan penurunan kemarin. Ini yang saya maksud kemarin ya. Jadi ketika kita bahas candlenya itu tidak dipungkiri sellernya kuat. Jadi walaupun gap up itu sellernya kuat. Dan ya hari ini IHSG melanjutkan penurunannya. Terus sekarang pertanyaannya kira-kira gimana mas? Nah IHSG ini kalau dia tidak jebol 6745 tidak ada masalah. Bisa aja dia bikin higher low loh. Ini kan high, low, lower high. Nah ini kan bisa dia bikin higher low, higher high. Bisa juga same low, higher high, bisa juga. Tapi kalau misalkan IHSG jebol 6745 maka penurunan masih akan berlanjut seperti itu. Dan keberapa turunnya, kalau kita tarik pakai Fibonacci ya, kita balik dari bawah ke atas, maka target penurunan selanjutnya adalah di 6634 sampai 6676 seperti itu. Jadi intinya untuk saat ini selama 6745 tidak dijebol, tidak masalah, bisa menyamping atau bahkan higher low higher high. Tapi kalau misalkan 6745 atau di sini ya, ini saya gariskan 6745 ini dijebol last low-nya, maka IHSG akan membentuk lower low dan melanjutkan penurunannya. Kita coba lihat time frame kecil, siapa tahu terbentuk sebuah pola-pola. Tidak kelihatan, 15 menit juga tidak kelihatan, ya itu batasi resiko di 6745. Maksudnya gimana mas? Maksudnya misalkan teman-teman trade ya, dan besok 6745-nya jebol, nah itu pasti akan lebih susah tradingnya. Dan ya amannya memang menepi dulu kalau memang 6745-nya dijebol. Most likely yang jalan adalah saham-saham small cap alias gorengan, dan kalau bisa memanfaatkan momentum tersebut silahkan. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya batasi resiko aja seperti itu. 6745 sebagai patokan breakdown, sedangkan untuk atasnya ada di 6925. Break ke atas itu bagus, jebol ke bawah akan melanjutkan penurunan. Besar potensinya kalau dia lower low lagi ya, saya rasa besar IHSG bisa menutup gap di 6500-an seperti itu. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang penting sama, batasi resiko aja. Walaupun kita tidak trading IHSG ya, tapi itu akan jadi pengaruh ke saham-saham yang kita pilih. Intinya sih harusnya saham-saham yang ikut IHSG bentuknya juga sama. Dan artinya apa? Nggak menarik untuk dibeli. Kalau teman-teman pengen tetap trade, bisa masuk ke small cap yang baru ditarik ke atas seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Momentumnya juga terlihat mau melemah. Saya rasa sih biarkan koreksi dulu aja seperti itu. Itu untuk IHSG. Kita bahas beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBCA. Yang tadi pagi turunnya lumayan ya, 2%, gede untuk sekelas BBCA. Bayangin aja market cap 1000 triliun ya, turun 2%, berarti turun berapa tuh? 20 triliun, gila duit apa tuh. Oke, kita bahas BBCA di mana hari ini dia turun 1,99%. Candlenya sih ada reject dan volumenya juga tidak terlalu besar. Kalau kita lihat juga sudah ada rebound yang bukan rebound ya. Kemarin ini 23 Juni reboundnya. Dan ya, ini untuk BBCA. Terakhir BBCA dia juga koreksi dari atas ya. Ini kita lihat bigger view-nya dulu aja deh, biar kita nggak bias ya. Kita lihat ke monthly, ini bentuk-bentuknya sebenarnya mirip kayak COVID ya. Agak kurang enak bentuknya. Dia terlihat sudah patah uptrendnya. Di sini dia patah uptrend. Dan terlihat merespon yang sebelumnya support trend line jadi resist. Rejectnya juga ada.
Kita ke time frame lebih kecil di weekly, ini semakin jelas ya. Jadi di sini dia support, di sini breakdown, reject, turun sekarang sampai ke 8.600. Atau misalkan kita bikin channel yang lebih precise ya. Ini terlihat sudah patah memang uptrendnya. Dan ya, kalau koreksi pun itu juga sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Ini mirip sama kayak IHSG ya, BBCA jelas karena dia juga saham berat, bobotnya besar di IHSG dan ya itu bakal ngikut jelas sama kayak IHSG. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan ya teman-teman itu punya BBCA agak susah untuk swing kalau saat ini ya, karena marketnya pun juga trennya juga kurang jelas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya BBCA nggak ada masalah sih. Itu. Nah, untuk support sekarang BBCA ini mirip kayak pembahasan IHSG tadi ya. Selama dia nggak jebol 8.500 ya oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 8.500 artinya dia lower low, high, low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau jebol 8.500 BBCA bisa lower low lagi. Dan target penurunannya kalau misalkan dia jebol 8.500 ya, saya rasa besar potensinya untuk nutup gap di sini. Ini pas Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Jadi bisa sampai ke sekitar 7.900-an. Kalau misalkan 8.500-nya jebol. Jadi untuk sekarang trigger pertama di 8.500, sedangkan selanjutnya ada di 7.900. Wait and see dulu aja. Kalau memang mau invest ya namanya biarkan koreksi dulu. Tapi kalau misalkan baru mau udah punya barang ya tinggal pasang trailing stop seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini langsung mencerminkan ya, big distribusi semua, big. Yang jual cuma 6, yang beli 65. Ini KZ literally yang jualan sendirian ya, 500 miliar, setengah triliun. Cuman satu yang menarik, top buy-nya dari si SQ ini, BCA Sekuritas ya. Dan ya asumsi kalau misalkan si emiten pengen jadi liquidity provider, pasti dia akan pakai sekuritas sendiri ya, daripada pakai sekuritas lain, fee brokernya sayang. Nah ini pakai punya sendiri. Cuman apapun itu, SQ, YP, NI, XL dan lain sebagainya, buy price action memang ada pelemahan momentum ya. Jadi ya biarkan koreksi dulu. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BBCA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRPT kemarin udah kita bahas belum ya? Kok saya lupa. Udah. Saya pengen coba cek si Antam kemarin udah. Kita coba cek Aman deh. Aman Mineral. Oke. Kita bahas Aman di mana dia hari ini naik 4,02%. Candlenya solid, volumenya juga cukup menarik ya. Terakhir Aman ini kalau kita perhatikan ya, dia berhasil breakout dari downtrend line dan ada target ke Fibonacci 0,618 di 9475. Tapi sebelum ke sana, di sini ada area resist yang cukup kuat ya. Ini di area sekitar 8.600-an. Di sini dia support, breakdown, pullback, retest. Nah, ini dia kemarin kena reject, lalu ada koreksi, itu adalah suatu yang sangat wajar. Tapi satu hal yang menarik juga, kalau teman-teman perhatikan di sini Aman membentuk sebuah pattern reversal cup and handle. Cup and handle. Mohon maaf saya baru agak batuk ya. Nih, di mana ini cup-nya, lalu ini adalah handle-nya. Berhasil breakout, retest, menguat, reject satu kali, suatu yang wajar kalau baru kena resist satu kali ya. Dan akhirnya kemarin melemah sampai ke supportnya yang sebelumnya di sini resist, 7.600 itu resist, become support dan akhirnya naik sampai 8.400. Nah, untuk saat ini Aman selama dia tidak jebol 7.500 arahnya ke atas. Selama tidak jebol 7.500. Apakah boleh entry Mas? Ya tinggal dicek risk rewardnya. Misalkan besok teman-teman hajar kanan di 8.400 ya. Stop loss di berapa ini? Bawah 7.400. Nah itu apakah proporsional? Cut loss-nya 12%. Itu kan juga bukan trading plan yang bagus. Tuh, target 13%, stop loss 12%. Tapi kalau nggak kena stop loss kan nggak apa-apa Mas. Ya kalau nggak kena. Tapi kalau misalkan kena kenapa nggak bingung ya? Cut loss-nya 12%. Seperti itu. Jadi ya ini mungkin lebih ke view yang sudah punya barang. Kalau belum punya barang sih amannya wait and see dulu. Karena supportnya pun masih cukup jauh. Saya rasa area support pun juga bahkan masih sekitar 7.700-an. 7.700 sampai 7.500 dengan stop loss di bawah 7.400. Jadi selama nggak jebol yang 7.400 ini Aman masih bagus, masih aman. Tapi kalau misalkan dia jebol 7.400 dia bakal putar balik.
Untuk target sekarang saya rasa ini ya, beberapa area resist ini 9475. Ya 9500 lah di Fibonacci 0,618, baru setelah itu di area 11.400-an. Seperti itu. Cuman sebelum ke sana ada 8.200. Udah di break ya ini ya. Ini ya 8.800-an inilah resistnya sebelumnya. Kemarin juga rejectnya kuat banget. Nih tanggal 16 Juni udah naik sampai 9.100, langsung puter balik. Mohon maaf ya, saya baru batuk. Seperti itu. Dan selama nggak berhasil breakout 9.200 juga view-nya agak kurang enak sebenarnya. Jadi ya itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksinya, cukup menarik kalau kita pakai moving average ya. Hari ini pun juga cenderung netral. Akumdisnya juga. Kalau kita track ke belakang dari bandermologinya tidak terlihat konsisten ya. Mungkin kita ikuti price action-nya aja. Ini satu hal yang menarik, dia cukup nurut sama EMA 20. Ini bisa digunakan buat trailing stop ya. Dan ya, ini masih 7.700 TS saat ini. Jadi ya selama nggak jebol 7.700 sampai 7.500 aman, masih oke. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau punya barang ya tentukan posisi. Kalau belum punya barang wait and see dulu. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk aman. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek si Telkom deh. Lama banget nggak ngecek Telkom ini. Oke, kita bahas Telkom. Ya most likely saham-saham besar kayak gini, kayak BBCA dan kawan-kawan, kalau ISG gini pasti dia koreksi juga ya. Hari ini Telkom naik 1,16%, tapi candlenya merah dengan volume yang tidak terlalu besar. Telkom sebelumnya bottom ini di sini berapa nih? 2000 ya. 2050 lah. Terus habis itu naik dan kemarin puncaknya di 2900, meninggalkan sebuah gap lalu koreksi sampai di 2570. Mirip sama kayak BBCA, selama dia nggak lower low alias nggak jebol 2560, oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 2560, ada potensi dia melanjutkan koreksi atau penurunannya. Untuk support sekarang ada di sini, yang terdekat ya, 2450 ini. Sebelumnya di sini resist, breakout. Nah, ini bakal jadi area supportnya untuk si Telkom 2450. Sedangkan untuk resist ada di sini, sekitar 2700-an ini ya. Di sini dia resist, breakout, support, breakdown, dan itu sekarang jadi area resisten. Seperti itu. Nah, kita lihat bigger view-nya biar kita nggak miss ya. Kita dari monthly. Kalau by bigger view sebenarnya Telkom ini sudah agak kurang enak ya. Ini terlihat kalau di sini dia punya top yang sama alias same height dan ya terbentuk sebuah chart pattern double top. Ini reversal bahkan pada time frame terbesarnya ya. Ini di monthly di mana dia naik dari bottom 1000 sampai ke 5000, nyamping bikin double top, breakdown, pullback dan terlihat melemah lagi seperti itu. Kita ke time frame yang lebih kecil ya. Ini juga di weekly juga sama. Yang jelas ya ini agak kurang enak view-nya untuk Telkom. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan teman-teman belum beli Telkom, mungkin bisa pertimbangkan beli yang lain dulu aja. Karena by view besar itu tidak kurang mendukung lah bahasanya. Seperti itu. Lagi-lagi ini opini pribadi ya, berdasarkan yang saya lihat aja. Kalau misalkan teman-teman punya opini lain atau analisa lain pun juga tidak ada masalah sama sekali. Ini terlihat di sini dia punya downtrend channel ya, dan semakin menguat. Jadi yang slope-nya seperti ini, kemiringannya seperti ini ya. Ini kan miringnya kayak gini. Nah, ini kan miringnya jadi lebih kuat lagi nih. Seperti itu. Biasanya sih tanda-tanda sudah mau selesai ya ketika slope itu menguat. Cuman ya belum ada yang tahu. Seperti itu. Nih, dari miringnya kayak gini jadi miring lebih kuat. Sempat breakout lalu sekarang terlihat ada pelemahan lagi. Nah, kalau kita fokus ke view kecilnya, ini beberapa support dari Telkom tadi sudah ya. Kita tarik pakai Fibonacci dari bawah sampai ke atas. Dan ya pas dengan Fibonacci-nya juga support terdekat di 2450. Baru setelah itu di sini 2350 sampai 2200. Seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu jangan lupa batasi resiko. Transaksi cenderung netral juga, small dis netral. Dan kalau kita perhatikan bandermologinya cukup menarik kalau dari data bandermologinya. Terlihat adanya akumulasi ya dari Telkom ini ya. Cuman lagi-lagi kalau mau saya sampaikan ya, ini juga foreign flow-nya pun juga bagus. Artinya asingnya ini cukup cover di Telkom ya. Bahkan ketika penurunan pun juga tidak terlalu signifikan. Ya
satu hal yang pengen saya sampaikan, mungkin kita bisa menggunakan what to buy, apa yang kita beli menggunakan akumulasi dan juga foreign flow. Tapi in the end, when to buy-nya itu harus mengikuti technical analysis. Seperti itu. Kalau teman-teman alirannya TA ya, itu bisa ikuti technical analysis untuk tahu entry-nya. Karena takutnya kita lihat, akumulasi nih, hold keras nih, ternyata dia dibawa turun dulu, kan nggak ada yang tahu. Bandar budgetnya berapa kan nggak ada yang tahu. Nah, di bandar budgetnya 10 triliun, kita budgetnya 10 juta, dibawa nyelam sampai ke 2000, itu udah pasti pusing megap-megap. Tapi yang budgetnya banyak, yang ngatur harga, itu bisa ya sudah punya time frame-nya sendiri. Indian technical analysis ini kan mengikuti harga market. Kita menganalisa berdasarkan perilaku pasar. Dan kalau misalkan cenderung mau koreksi dulu, ya biarkan koreksi dulu. Karena akumulasi pun juga bisa dilakukan di harga bawah. Seperti itu. Untuk Telkom kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Medcoda pakai udah kemarin. Toba saya belum pengen bahas. Pani kemarin udah. Adaro, NRG, Laba, Raja, Pegas, Wifi kemarin udah. Banyak yang kemarin kita bahas ya. Ini mana nih yang menarik nih? MBMA juga udah. BKSL ini cukup gorengan, nggak apa-apa lah, kita bahas saham-saham kecil juga lah. Baru rame juga ini ya. Ada yang dibilang inilah itulah, mau ada kasino lah, nggak ada yang tahu. Oke, kita bahas BKSL di mana hari ini dia turun 6,57%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir BKSL bottom di area 29, lalu kemarin dia naik sampai ke 141. Ini salah satu saham yang cukup high risk ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa skill tradingnya belum terlalu bagus, saran saya sih hindari saham-saham seperti ini. Karena kadang yang berat itu mengambil keputusan ya ketika harus cut loss cepat, hold dan lain sebagainya, itu yang agak kurang enak. Satu hal yang cukup menarik di sini terlihat BKSL ini kalau dari bigger view ya, dia punya pattern reversal. Nih. Di sini bottom 1, harusnya bottom kedua. Tapi di sampai 29 ya, dan di sini terlihat merespon lalu akhirnya berhasil breakout. Secara bigger view juga terlihat bahwasanya dia sudah berhasil breakout dari downtrend besarnya. Maka sebenarnya kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, dan targetnya BKSL itu masih di area 220 kalau buy Fibonacci. Itu view besar dan dia bisa sampai kemana aja juga seperti itu. Maksudnya nggak langsung ujuk-ujuk ke sana ya, naik dulu kayak turun dulu kayak dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan juga BKSL terlihat merespon area resist 150-an ini ya. Walaupun kemarin high-nya cuma sampai 144, tapi terlihat adanya reject juga yang mana dilihat di area daily juga tadi. Sedangkan untuk support terdekat saat ini masih di area 100 seperti itu. Ini bigger view-nya. Siapa tahu dia mau bikin inverted head and shoulder, bisa juga turun dulu sekali lagi sampai 100, bikin shoulder kanan baru akhirnya naik lagi. Itu bisa juga. Semua bisa terjadi di market. Nah, kalau kita lihat pakai view yang lebih kecil, ini misalkan kita pakai weekly ya. Weekly-nya sebenarnya agak kurang enak ini view-nya. Saya malah lihatnya ini kayak ya uptrend channel sih. Tapi mulai terlihat capek. Saham pun bisa capek ya teman-teman ya. Ini kayak kelihatan bentuk-bentuk divergen lah. Seperti itu. Cuman dia masih belum ada konfirmasi. Kalau misalnya kita lihat ke daily-nya. Nih. Entah kenapa saya tadi pas lihat bentuknya tuh kayak rising wedge dulu. Nih. Kayak gini kan. Nah. Dan kalau koreksi ya lumayan dalam juga. Seperti itu. Cuman dia masih belum ada konfirmasi. Nyatanya kemarin saya salah kok. Waktu yang bahas Antam awal bulan Juni itu ya. Ada potensi rising wedge. Tapi memang gak ada konfirmasi. Akhirnya Antam melanjutkan kenaikan. Nah ini juga terlihat ada rising wedge juga di BKSL ini. Ditambah juga dia bisa bearish divergent. Dimana harganya naik. Sedangkan indikatornya turun. Jadi ya ini lebih valid ya. Cuman lagi-lagi sama, dia pun belum dead cross juga. Kalau misalkan dead cross agak kurang enak untuk BKSL ini. Seperti itu. Nah, untuk sekarang saya rasa ini ya, trailing stopnya di 114. Kalau teman-teman punya barang di bawah harga 114, bingung take profit di mana, bisa pasang TS di under 114. Artinya apa? Kalau dia jebol 114, kurangi dulu porsinya. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya atas, itu butuh treatment khusus ya, dan selama nggak jebol 114 nggak ada konfirmasi, bisa aja BKSL melanjutkan kenaikan seperti Antam kemarin ketika potensi membentuk yang namanya rising wedge seperti itu. Kalau dia jebol 114 juga bisa double top 1, top 2, jadi area krusial sekarang 114. Selama nggak jebol 114 itu oke, tapi kalau jebol 114 kayaknya mau istirahat terlebih dahulu ya.
Kalau kita lihat transaksinya hari ini big distribusi, lumayan yang jualan, yang beli juga kayak gini. Kita track ke belakang dari bandarmologinya masih surplus. Jadi so far masih so good kalau dari indikator bandarmologi ya. Ini cukup relevan juga, naik disertai akumulasi dan ya turunnya pun juga belum terlalu signifikan. Seperti itu. Jadi ya so far ini netral ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, belum ada setup. Jadi belum bisa entry. Tapi kalau sudah punya barang, pasang TS di bawah 114. Jadi selama nggak jebol 114 itu oke. Tapi kalau jebol 114 ada arah potensi koreksi dulu ke support selanjutnya di sekitar 100. Seperti itu. Oke, itu untuk BKSL. Kita lanjutkan. Kita coba cek si ESA, PTPA, PSAB, keras kemarin kita bahas ya. Kita coba cek, kita lihat di top volume deh, yang pada naik yang kecil-kecil ya. Antam, Bull, SCMA, MBMA, SCMA deh, saya pengen bahas SCMA. Oke, kita bahas SCMA, ini viewnya gagal kemarin ya. Dimana hari ini SCMA turun 4%. Candlenya solid, volumenya sih ada ya. Kalau dibilang besar juga nggak terlalu besar, tapi kalau dibilang nggak ada juga terlihat membesar hari ini. Terakhir SCMA dia bottom di sini 120. Saya sebenarnya berharap dia udah selesai ya koreksinya, tapi ternyata masih mau lanjut. Jadi ya so be it, semua bisa terjadi di market. Nih, dia konsolidasi pada range 117 sampai 150. Same low, same high, same high, same low, same high, same low, dan akhirnya meledak, breakout naik sampai 197. Nih ya. Dengan volumenya pun juga sangat bagus ya. Setelah dia bottom naik itu volumenya cakep banget. Terlihat mulai melemah. Yang slope-nya pertama kayak gini, mulai menyamping dan mulai menurun seperti itu. Kalau misalkan dia bertahan di 150 sebenarnya cakep karena ada potensi retest yang sebelumnya resist become support. Tapi ternyata market berkata lain, dia jebol turun sampai 114. Nah, another view, kita bisa tarik pakai Fibonacci dari bawah sampai ke atas ya untuk mencari area koreksi dari si SCMA. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya dia udah mulai masuk area pullback. Itu di 0,618 sampai 0,786 ya, di range 156 sampai 138. Dan ya bisa aja dia mau retest double top yang di sini. Sorry, double bottom yang di sini. Tuh. Itu di area sekitar 140-an lah. Seperti itu. Jadi misalkan besok dia ada reject dari 140, itu bisa dipantau. Saran saya sih jangan pegang pisau jatuh ya, karena ya nggak ada yang tahu dalam apa dia, apakah cuma mantul doang dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu. Another view, kalau kita lihat dari view lain ya, ini ada potensi continuation dari SCMA, bearish flag dengan tiang setinggi ini. Kalau dari bearish flagnya targetnya sih masih jauh ya, sampai 125. Cuman ya nggak ada yang tahu. Intinya apa? Untuk sekarang support di 140 itu satu. Misalkan jebol terus kemana mas? 132 ini ada support lagi. Baru setelah itu ke targetnya di 125. By view juga dia masih cenderung downtrend ya. Dan kalau kita lihat dari view besarnya agak kurang enak juga memang seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya untuk SCMA cenderung netral ya, harga jual beli sama kayak lempar-lemparan. Dan kalau dari bandarmologi cenderung akumulasi sebenarnya. Cuman ya udah ada buangan juga. Tapi belum sesignifikan turunnya. Jadi ada divergent di mana turunnya nggak terlalu tinggi. Turunnya dalam tapi buangannya nggak terlalu besar. Ya most likely itu saham-saham yang ada potensi untuk rebound. Seperti itu. Dilihat dari gap juga meninggalkan luka di atas, ada sebuah gap juga. Cuman ya tunggu bottomnya dulu aja. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk SCMA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih? Top gainer. Top gainer yang hari ini pada naik. Kalau ada yang menarik ya. BNLI, nah itu happy cuan kalau ada yang eksekusi. Tadi sudah ada planningnya di grup KF. Saya pengen bahas apa nih? KF aja lah.
Siapa tahu di sini ada angkatan COVID yang masih nyantol di KF ya. Kalau kita ngomongin strategi gap itu sebenarnya sangat menarik KF ini. Kenapa? Karena ada gap tinggi banget ya. Mana nih 2023, 2021. Wah, ini gap berjilid-jilid nih di 6.500. Siapa tahu gapnya mau dijemput sama Danantara ya. Nah, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas untuk sekarang KF turun, dia kemarin bottom di area Rp300. Reversal, cup and handle, lalu naik sampai kemarin puncak di 770. Kejedot resisten. Nih. Ya. Di sini resist, keuji sekali, lalu koreksi adalah suatu yang sangat wajar. Dan terlihat rebound di sini di area support juga area 600 ya. Kalau by view ini ada potensi mau bikin inverted head and shoulder, walaupun masih potensi ya. Shoulder kiri, head, calon shoulder kanan. Cuman yang jelas intinya KF bakal bagus dan semakin bagus kalau dia breakout 770. Satu hal yang ganteng di sini adalah volume. Ini nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, ketika naik volumenya gede-gede banget, ketika turun volumenya kecil-kecil banget. Cuma memang kemarin ada sell on strength yang cukup kuat seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan juga, ketika dia melemah, volumenya pun juga melemah. Artinya ini koreksi yang bagus ya. Dan kalau misalkan nanti ada volume lebih besar dari hari ini, dia siap untuk bullish lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke view yang lebih kecil, misalkan 4 jam ya, untuk cari setup, nggak kelihatan setupnya. Kalau misalkan kita ke 1 jam, nah di 1 jam ada continuation ini kayaknya nih. Oh enggak, belum. 30 menit. Nih, selama nggak jebol 670 ya, ini oke, KF. Tapi kalau misalkan dia jebol 670, bisa koreksi dulu. Yang jelas untuk dari daily-nya, itu dia TS masih di bawah 610. Selama nggak jebol 610 itu oke, tapi kalau dia jebol 610 ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Misalkan mau bikin continuation pun bisa juga. Ini ya, kayak gini. Bullish flag. Tuh. Dan kalau breakout itu bakalan cakep. Dan ya, tinggal menuju ke target-targetnya. Kalau kita gunakan Fibonacci untuk mencari resist 765 sampai low-nya ada di 610. Maka ini adalah beberapa resist dari KF Kimia Farma. 700, 730, 765, kalau break baru 830 sampai 880. Sedangkan untuk support masih di 645 dan 610. By view sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Ini saham ya apa ya? Ya saham kepentingan lah kayak gini nih. Maksudnya secara fundamental juga kurang dan lain sebagainya. Cuman kan kita juga alasan beli nggak selalu fundamental juga. Seperti itu. Nah, ini lebih ke baru ada agenda, mungkin bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita lihat BUMN yang pada minus ya, yang disuntik sama Danantara itu, siapa tahu KF mau kecipratan juga, itu bisa terjadi juga. Nah, kalau kita lihat transaksinya, ini bandermologinya gede banget hari ini akumulasinya dari si TP ini ya. Ini dikumpulin barangnya. Hari ini ada akumulasi, by Bander Value juga bagus. Dan ya, kalau pakai technical pun juga dia masih respect sama EMA20. Makanya bisa gunakan EMA20 alias 610 sebagai trailing stop untuk saat ini. Seperti itu. Cukup menarik, ada potensi penguatan lagi, tapi biar tunggu konfirmasinya dulu aja. Amannya kalau misalkan mau kejar atas ya, biarkan dia bentuk setup untuk entry biar tidak FOMO. Seperti itu. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Sepertinya itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support kalian itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Bagi yang mau gabung grup, bisa cek aja link Telegram di deskripsi. Tinggal gabung, itu buat publik dan gratis. Sekian dari saya dan salam cuan.